Perkenalkan, nama saya Aida Nanda Hanifa, nomor absen 1. Saya Alia Fadila Rizky, nomor absen 3. Saya bernama Evan Ingga Safamanta, absen 09. Nama saya Visa Ramadhani, nomor absen 10. Nama saya Kartika Rahayu, nomor absen 13. Saya Arun Gimita Senja, nomor absen 25. Saya Sasa Bilbrusna, nomor absen 28. Saya Sabrina Putri Margita, nomor absen 30. Nama saya Tasya Marcelina, nomor absen 32. Dalam klasifikasinya, arthropoda dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah arachnida. Apa sih arachnida itu? Nama kelas arachnida berasal dari bahasa Yunani arachne yang berarti laba-laba. Namun, kelas ini tidak hanya terdiri dari laba-laba saja, melainkan juga termasuk golongan kalajengking, tungau, dan caplak. Kelas arachnida ini juga termasuk dalam subfilum Chelicerata karena memiliki chelicera. Ciri umum yang pertama adalah memiliki struktur tubuh berupa cephalothorax dan juga abdomen. Cephalothorax adalah kepala dan dada. Mengapa disebut sebagai kepala dan dada? Karena pada bagian kepala dan juga dadanya menyatu. Sedangkan abdomen adalah badan belakang. Abdomen adalah badan belakang yang terdiri dari cairan berupa racun dan juga alat sengat yang biasa kita sebut dengan chelicera. Ciri umum yang kedua adalah memiliki 4 pasang kaki. Pada arachnida, 4 pasang kaki tersebut berada pada bagian cephalothoraxnya. Kaki-kaki tersebut berfungsi sebagai alat gerak. Pada kaki-kaki tersebut mempunyai 2 alat lain, yakni alat sengat dan juga alat capit. Ciri umum yang ketiga adalah tidak memiliki antena dan juga sayap. Pada hewan arachnida memiliki 4 pasang kaki yang berfungsi sebagai pengganti antena dan juga sayapnya. Ciri umum yang keempat adalah bernafas menggunakan paru-paru buku. Paru-paru buku sering kita kenal dengan sebutan trakea. Ciri yang kelima yaitu arachnida memiliki mata ocellus. Mata ocellus sendiri berukuran sangat kecil dengan bentuk segitiga dan berfungsi dengan sederhana. Pada hewan arachnida, mata ocellus ini berfungsi untuk mengontrol intensitas cahaya. Ciri yang keenam yaitu memiliki pembuluh malpighi. Pembuluh malpighi berbentuk seperti benang halus dalam jumlah banyak serta berwarna putih kekuningan. Biasanya terletak pada pangkal dinding usus. Badan malpighi pada hewan arachnida berfungsi untuk mengekskresi amonia dan mengatur konsentrasi air dalam tubuh. Ciri yang terakhir yakni sistem syaraf terdiri atas ganglion dan simpul syaraf. Simpul syaraf sendiri diartikan sebagai kumpulan badan sel yang terletak di luar sistem syaraf pusat. Klasifikasi arachnida terbagi atas 3 ordo. Ordo yang pertama yaitu ordo Araneae yang merupakan golongan laba-laba sejati. Ordo yang kedua yaitu ordo Scorpiones yang merupakan golongan kalajengking sejati. Dan yang ketiga yaitu ordo Acarima yang merupakan golongan laba-laba yang bersifat parasit. Struktur tubuh arachnida. Tubuh arachnida dibagi menjadi 2 bagian, yakni anterior dan posterior. Bagian anterior disebut cephalothorax, berisi organ-organ indera, mulut, dan anggota badan berpasangan. Pasangan pertama anggota badan disebut chelicerae, dapat membentuk penjepit atau taring racun. Dan pasangan kedua, pedipalpus, dapat berfungsi sebagai penjepit, peraba, atau kaki. Pasangan anggota tubuh lainnya, umumnya 4, digunakan untuk berjalan. Bagian posterior tubuh, perut, terdapat pembukaan genital, dan struktur lainnya. Hal ini biasanya dilengkapi dengan gills yang telah dimodifikasi disebut paru-paru buku. Reproduksi arachnida. Arachnida memiliki 1 atau 2 gonad pada abdomen. Fertilasi umumnya internal dan pada sebagian besar spesies. Individu jantan menyalurkan sperma ke individu betina dalam paket atau spermatofor. Pada spesies lain, pedipalpus dapat digunakan untuk menyuntikkan sperma ke lubang kelamin betina. Sebagian besar hewan golongan laba-laba bertelur, akan tetapi kalajengking dan beberapa tungau menyimpan telur di dalam tubuh mereka sampai menetas. Kalajengking juga menjaga bayi mereka di punggung sampai molting untuk pertama kalinya. Fungsi arachnida. Nah, yang pertama sebagai alat sengat yang berbentuk lancing dan ujungnya berlubang. Nah, alat sengat ini berperan sebagai jalan keluarnya racun dan racun tersebut dapat membuat kita lumpuh.
Yang kedua, berperan sebagai polinator, pengendali hama, konsumen tingkat 2. Nah, yang berarti sebagai predator, sebagai sumber keanekaragaman makhluk dan biasanya dikoleksi. Pada arachnida terdapat dua alat mulut yang berfungsi sebagai alat sengat dan alat capit. Ada juga spinneret yang berfungsi untuk mensekresikan benang pembangun jaring untuk menangkap mangsa. Ada pula pasangan alat capit, atau yang biasa disebut pedipalpus. Pedipalpus ini dapat berfungsi sebagai penjepit, peraba, atau kaki. Alat ini juga berfungsi untuk memegang atau menangkap mangsanya. Contohnya, 1. Laba-laba, 2. Kalsingking atau Vejovis sp, 3. Schizomida, 4. Amblipigi, 5. Tungau atau Sarcoptes cabiai, 6. Caplak atau Rhicephalus sanguineus, 7. Tarantula Rhechostica hens. Terima kasih.